Oke, halo Mors. Di sini aku mau sharing ada 12 hal yang harus kalian lakukan, terutama di pagi hari atau sebelum kalian berpergian. Tujuannya apa? Supaya mobil kalian bisa lebih awet dan terawat. Oke, yang pertama adalah kalian cek di bagian oli mesinnya. Cara ngeceknya gampang. Kalian buka dipsticknya. Nah, di sini kalian bersihkan dahulu seperti ini. Lalu kembalikan lagi ke dalam. Setelah itu kita tarik kembali. Nah, di sini ada dua lubang ya, 1, 2. Apabila oli tersebut di antara dua lubang tersebut, itu artinya kondisi oli sudah di angka optimal. Kemudian yang kedua adalah dicek warnanya. Kalau warnanya sudah terlalu kental atau warnanya hitam, itu artinya oli kalian sudah harus diganti, ya. Tidak perlu menunggu harus berapa kilometer atau harus berapa bulan. Ketika kalian ngecek ternyata olinya udah berubah warnanya, itu artinya harus diganti. Yang ketiga adalah baunya. Ketika baunya itu udah seperti bau gosong atau bau bukan bau oli seumumnya, maka itu juga harus diganti. Oke, yang kedua adalah cek juga di oli transmisi. Ini khusus untuk mobil matic ya, dan biasanya agak berbeda-beda di tiap jenis mobil. Kalau yang ada dipsticknya seperti ini, kalian bisa langsung cek di sini. Nah, seperti ini. Ini kalau oli transmisi ada dua bagian. Yang pertama adalah kondisi ketika oli itu dalam kondisi dingin, mesin dingin, atau ketika dalam kondisi mesin panas. Di sini ada 3 titik. Kalau misalnya kondisi mesinnya sedang dingin, itu artinya olinya harus di antara 2 titik ini. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kondisi mesinnya panas, berarti dia harus ada di antara 2 titik ini. Nah, khusus buat mobil kalian yang susah banget ngelihat atau ngecek oli transmisinya, kalian bisa cek dengan cara saat kalian berkendara pakai mobil itu. Kalau misalnya kalian ganti gigi itu kok agak berat atau mungkin agak susah, nah itu artinya ada yang harus dicek di oli transmisinya. Oke, yang ketiga kalian harus cek juga minyak remnya. Di sini ada indikator minimal sama maksimal ya. Kalian bisa cek sendiri. Kalau misalnya indikatornya itu udah di bawah minimal, itu artinya minyak remnya kurang. Lalu dilihat juga untuk warnanya. Semisal warnanya itu udah butek atau hitam, itu lebih baik diganti aja. Nah, yang keempat, kalian periksa juga di oli power steering ini. Biasanya mobil-mobil lama masih ada power steering seperti ini. Jadi ini ada indikator maksimal sama minimal. Terus dilihat juga warnanya. Kalau misalnya warnanya itu biasanya warna merah seperti ini. Kalau udah warnanya hitam kebutek, itu artinya diganti aja. Tapi untuk mobil-mobil yang zaman sekarang yang dia itu udah pakai EPS, itu biasanya ngeceknya secara elektrik aja sih. Nah, yang kelima, kalian harus cek juga air radiatornya ya. Ini biasanya kebiasaan para pemilik mobil itu lupa ngecek air radiatornya. Jadi pas di perjalanan mereka kadang suka macet atau mungkin biasanya overheating. Cara ngeceknya kalian tinggal buka. Itu nanti ada 2. Yang pertama di bagian tangkinya ini kalian harus cek apakah ini ada di antara minimal sama maksimalnya. Biasanya ada indikatornya juga maksimal sama minimal. Yang kedua dicek juga di bagian sininya, tutupnya, apakah kosong atau enggak. Nah, seperti ini berarti kosong, ini harus ditambahin air atau bisa pakai coolant air radiatornya. Yang keenam, kalian harus juga cek di air wipernya ya. Jangan sampai ketika nanti posisi hujan terus kalian nyalain wipernya nggak ada airnya, yang terjadi malah baret kaca. Nah, caranya kalian tinggal tuangin aja air plus sabun di sini, atau kalian bisa juga pakai cairan khusus untuk wiper di sini. Kemudian cek juga bagian wipernya. Nah, di sini kalau semisalnya udah tipis, itu lebih baik diganti aja daripada nanti beresiko bikin baret kaca ya. Nah, yang ketujuh, kalian cek juga apakah ada kebocoran pipa atau tidak. Caranya langsung visual aja, kalian cek ke kolong mesin kalian. Kalau semisal ada tetesan-tetesan seperti oli atau mungkin sebagainya, nah itu artinya ada kebocoran ya. Langsung aja periksa ke bengkel kalian aja, nggak apa-apa.
Yang ke-8, kalian juga harus cek kondisi aki. Di sini biasanya ada dua yang bisa kita cek. Yang pertama dari umur aki itu sendiri berdasarkan ketika kalian pertama kali beli, bisa kalian lihat di sini. Kemudian juga bisa dilihat dari kondisi aki seperti ini. Kalau misalnya lambangnya seperti ini, itu artinya kalian harus tambahkan aki. Kalau seperti ini artinya kurang distrom. Kalau seperti ini artinya kondisinya bagus. Ini kalian validasi lewat lubang di sini. Cuman itu biasanya nggak bisa jadi patokan ya. Jadi kalau misalnya udah terasa mobilnya ngendat-ngendat atau sering mati, itu artinya lebih baik diganti aja daripada nanti waktu di jalan kalian malah macet gara-gara akinya udah kondisinya nggak prima. Nah, yang ke-9, kalian juga harus cek kondisi ban. Ini dilihat secara visual aja. Kalau misalnya banyak kempes ya kalian tinggal tambahin angin aja. Yang kedua, dilihat juga apakah bannya itu udah halus atau enggak. Kalau misalnya udah halus, sebaiknya diganti aja ya, daripada nanti beresiko kalau misalnya pecah ban di jalan nanti malah kena pelek atau mungkin part-part yang lain, kaki-kaki yang lain malah jadi beresiko. Yang ke-10, pastikan juga kalian ngecek kelengkapan seperti dongkrak dan kunci rodanya ya. Biasanya ada di bagian belakang seperti ini. Jadi jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa atau sesuatu di perjalanan, terus ban kalian nggak bisa diganti gara-gara nggak punya dongkrak atau kunci roda. Dan juga dilihat juga ban cadangannya ada atau tidak. Kondisi bannya seperti apa, kempes atau tidak. Nah, itu juga harus kalian cek. Nah, yang ke-11, kalian harus cek juga lampu-lampunya. Kondisi lampu pastikan semuanya menyala, baik lampu jarak dekat, jarak jauh, atau lampu ratingnya ya. Nah, yang terakhir, yang ke-12, kalian juga lihat asap mobil kalian. Jadi waktu dipanaskan, kok ternyata itu masih putih, itu berarti masih wajar. Tapi kalau dipanaskan lama-kelamaan dia putih ke biru-biruan, itu artinya ada yang trouble di mesinnya. Segera cek ke montir kalian. Nah, 12 hal tadi udah aku buatin checklistnya dan kalian bisa download gratis. Kalian bisa cek sendiri, linknya ada di deskripsi. Oke, semoga video tadi bermanfaat. Cukup sampai di sini saja. Support saya jika kalian suka video seperti ini dengan cara subscribe channel ini. Kita akan kembali di video-video selanjutnya. More miles, best way for a long way.